Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Niwaya Mulyaningsih dengan NIM 2411011015 dengan absen 10. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang sudah saya selesaikan pada hari ini, yang dimana diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramata, SPD MPD, yang dimana dengan mata kuliah Statistik Inferensia. Nah, tujuan saya membuat video ini sebagai syarat dalam ujian tengah semester nanti. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya selesaikan dalam soal yang sudah diberikan kepada Bapak Eka. Dan di sini saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menggunakan Zoom saya dikarenakan terdapat halangan. Jadi terdapat kendala. Mohon maaf, terdapat kendala. Jadi di sini saya akan mempresentasikan secara manual saja dengan memvideokannya menggunakan handphone saya. Jadi saya terima kasih juga atas permaklumannya terhadap kendala yang saya alami. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikannya. Baik, langsung saja di sini terdapat soalnya, yang dimana seorang peneliti ingin menguji pengaruh metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajarannya ini ada 3, yaitu A1, A2, dan A3. Dan terdapat juga jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, jadi gambarannya itu 3x2. Nah, sehingga terhadap skor hasil belajar dengan jumlah responden itu sebanyak 90. Nah, dari pengujian tersebut maka diminta melakukan analisis asumsi dan cuai anupa dengan data DUMI. Nah, jadi di sini saya menjawabnya dengan menjabarkan metodenya, yaitu A1, A2, dan A3 serta jenis kelaminnya yang dimana ditandai sebagai laki-laki yaitu M dan perempuan itu F. Di sini saya juga telah menjabarkan menjadi 6 kelompok untuk nantinya itu dijadikan data 6 set seperti itu. Dengan masing-masing jumlah responden itu di A1 sebanyak A1 laki-laki itu sebanyak 15 dan begitu pula seterusnya, yang dimana ini totalnya menjadi 90 responden. Nah, tadi telah disiapkan terlebih dahulu untuk data DUMI-nya, yaitu sebelum kita memasukkannya ke Excel. Jadi ini sudah copy paste dari data di Excel, saya taruh ke makalah saya. Jadi data sebagai berikut dengan ID sebanyak 90 atau responden dengan metode itu seperti berikut, dan gender skornya itu seperti berikut yang telah terlihat di layar saya. Baik, selanjutnya ini terdapat susun data set sesuai aturan di atas dan jelaskan ringkasan deskriptif, mean, median, dan standar deviation. Nah, ini data yang telah saya dapatkan dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana dengan data sebagai berikut. Nah, dari data tabel di atas yang diperoleh, jadi dapat saya rangkum dengan bahwa rata-rata tertinggi yaitu pada metode A2, selanjutnya A3, dan yang terendah yaitu A1. Dan mediannya sebagai berikut juga, seperti yang telah dilampirkan, serta standar deviasi paling tinggi yaitu A2, selanjutnya A3, lalu yang terkecil A1.
Jadi dapat saya simpulkan dari penjabaran di atas itu, dari data di atas yaitu data skor metode A1, A2, dan A3 itu bervariasi. Jadi setelah itu rata-rata skor perempuan lebih tinggi, yaitu simpulannya yaitu dari metode di atas itu A1, A2, dan A3 itu sangat bervariasi. Yang dimana rata-rata skor perempuannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan skor laki-laki. Nah, untuk selanjutnya itu uji normalitas. Di sini diminta untuk setiap 6 sel itu melakukan uji dengan menggunakan Shapiro wheel, disarankan dan ditampilkan juga exit plot. Nah, di sini sudah saya dapatkan hasilnya juga dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana nanti saya akan sampaikan kembali terkait cara mencarinya. Di sini sudah terdapat 6 dataset setiap sel itu, dan di sini juga terdapat key plot, yang dimana 2 tabel yang seperti yang telah dijabarkan minimal 2 sel. Baik, jadi dari kesimpulan tersebut saya dapat saya simpulkan, jadi semua 6 sel tersebut antara FA1, FA2, FA3, dan MA1, MA2, dan MA3, yang dimana menunjukkan bahwa setiap nilai V-volume atau SIG yang dimana lebih besar dari 0,05, jadi dapat diketahui bahwa hasil datanya itu normal. Jadi gagal menolak hipotesis nol atau HO. Baik, pada selanjutnya itu terdapat uji homogenitas varian. Di sini diminta untuk melakukan Levene test atau juga melaporkan tabel hasil uji dan menyimpulkannya. Nah, jadi jawabannya Levene test ini data yang telah saya dapatkan juga terkait penggunaan di aplikasi SPSS, dan hasil interpretasinya dan kesimpulannya itu HO atau 0 yaitu variansinya antara kelompok sama atau homogen, dan HA alternatif varians antara kelompok tidak sama heterogen atau yang dikenal dengan heterogen. Nah, jadi apabila 0,05 seperti yang telah dijabarkan ini, jadi tolak HO jika V-volumenya lebih kecil dari 0,05. Baik, pada cuy ANOVA ini terdapat sepertinya yang telah saya dapatkan dari menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya di sini saya melakukan Levene test of quality of error variance atau A,B. Keterangannya bisa dilihat pada layar ini, serta terdapat juga saya menguji test of between object effects seperti yang telah ditampilkan di laptop. Jadi kesimpulannya dari itu hipotesis cuy ANOVA berdasarkan hasil analisis itu menguji yang dimana disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi bisa kita ketahui bahwa data di atas itu tidak signifikan meskipun terdapat kecenderungan memiliki pengaruh terhadap siswa meskipun belum cukup kuat secara statistik. Nah, jadi di sini saya juga mendapatkan diagram grafik dengan sebagai berikut. Setelah itu lampiran teknis. Di sini saya caranya kita membuat dulu datanya, lalu dimasukkan ke Excel. Lalu dari Excel kita copy taruh ke aplikasi SPSS untuk
diproses kembali datanya.